Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Inayasa dari kelas 9. Saya ingin membacakan biografis tentang Ahmad Soebartjo yang biasa kita kenal Raden Ahmad Soebartjo. Soeharto lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Soebartjo merupakan anak bungsu dari 14 saudara. Ahmad Soebartjo merupakan anak kesayangan kedua orang tuanya. Saudara perempuan Soebartjo yang pertama bernama Siti Khadijah, saudara perempuan yang nomor 2 bernama Siti Alimah, dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Rasman. Sewaktu kecil, Ahmad Soebartjo diberi nama Teguh Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Perumusan teks proklamasi. Setelah rombongan Soebartjo tiba di Jakarta, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke kediaman Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat terkait dengan urusan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang hadir di dalam ruangan rumah itu adalah Soekarno, Hatta, Soebartjo, Maeda, Moisy, sedangkan yang berada sedikit agak di belakang dekat meja ada Sukarni, B.M. Dia, dan Soebartjo dan Hatta menyampaikan pendapat secara lisan dalam merumuskan teks proklamasi Soekarno. Kemudian Soekarno mencatatnya di secari kertas. Soebartjo menyumbangkan pokok pemikiran di alinea pertama rumusan teks proklamasi. Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Hatta kemudian menyatakan pendapatnya, ini tidak cukup dan merupakan suatu pernyataan abstrak tanpa isi. Ketika harus mengantarkan kemerdekaan kita pada pelaksanaan yang nyata dan tidak mungkin dapat berbuat demikian tanpa kekuasaan berada di tangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang penyerahan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri. Timbullah kemudian beberapa pertimbangan mengenai rumusan yang tepat tentang ide penyerahan kekuasaan tersebut. Hatta kemudian menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Rumusan teks proklamasi dalam bentuk yang terakhir kemudian lebih sederhana dengan penuh hikmat, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah selesai dibuat dan beberapa kita harus diganti, rumusan teks proklamasi tersebut kemudian diserahkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk disetujui. Atas usul dari Soekarni, teks pernyataan tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja yang mewakili bangsa Indonesia. Naskah proklamasi itu lantas diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dalam proses pengetikan, Sayuti melakukan beberapa perubahan. Perubahan itu sebagai berikut. Kata tempo diubah menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Rumusan di Jakarta 7805 diubah menjadi di Jakarta hari 17 Bulan 8 tahun 05. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.